itu berbeda dengan crankshaft. Kalau crankshaft itu hanya memberitahu ECU bahwa putaran mesin itu berapa, tapi si silindernya ini memberitahu ini sedang langkah apa, seperti itu. Langkah hisap kah, langkah kompresi kah, langkah buang kah, atau langkah lagi di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Alif Muni Putra. Oke, kali ini saya membahas berbeda. Kita membahas soal mesin-mesin yang sama, jadi mesin-mesinnya masih mesin-mesin mobil X tambang. Jadi dalam video kali ini saya membahas soal bagaimana manajemennya untuk mesin Pade 56. Nah, manajemennya itu apa? Jadi manajemennya itu bagaimana mobil ini atau itu mengolah dalam kata lain mengolahnya dalam fungsi sebagai apa ya, karena mobil ini bukan mobil full konvensional, jadi ada pengaturannya. Jadi mobil ini menggunakan engine control unit atau ECU. Nah, dalam ECU itu ada ruang lingkup besar namanya manajemennya. Nah, kita bahas kali ini adalah fuel manajemennya. Jadi bagaimana sampai bahan bakar itu mercik ke ruang bakar, itu dalam video kali ini saya mau tampilkan. Oke. Jadi judulnya ini adalah fuel management mesin Pade 56. Aplikasinya di Strada di Pajero, Strada Triton GLS, All You Triton HDX dan GLS. Jadi manajemennya itu dari mana sampai kemana, dari sensor apa sampai merciknya BBM itu di mana, itu dalam tabel ini atau diagram ini saya akan jelaskan. Oke, kita lanjut aja. Jadi dalam fuel management ini atau pengaturan fuel atau sistem fuel dalam mesin Pade 56 ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah engine control unit, jadi ini adalah ECU-nya. Nah, ECU-nya ini sebagai pengolah data, jadi dia itu sebagai komandannya itu jadi pengaturnya atau apa ya, dan danrunya lah segala macamnya. Jadi engine control unit ini sebagai pengatur. Nah, ada dua sisi yang berbeda antara sisi kanan dan sisi kiri. Nah, sisi kanan ini adalah aktuatornya. Aktuatornya jadi itu sebagai yang perang atau sebagai pekerjanya itu sebagai aktuator, dan sebelah kirinya itu adalah sensor itu sebagai inputan atau pemberi informasi atau pemberi informasi atau pemberi pesan terhadap si kontrol unit ini. Jadi aktuator ini juga bekerja nggak sendiri, dia ada perintahnya dari si kontrol unit ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sebelah sini ada aktuator, di sini ada sensor. Yang sensor ini sebagai pengirim pesan, aktuator ini sebagai eksekutornya, ya. Eksekutornya pesan ini disampaikan ke ECU akan dieksekusi oleh aktuator ini, ya. Nah, sensor ini untuk di fuel management mesin Pade 56 itu ada beberapa yang terkait untuk fuel manajemennya. Yang pertama itu adalah sensor crankshaft. Nah, sensor crankshaft atau sensor crankshaft ini tuh memberikan pesan putaran mesin ke control unit engine bahwa mesin ini berputar atau tidak, itu melalui crankshaft position sensor, ya. Jadi crankshaft position sensor ini adalah bersifat sebagai engine tahu mesin ini hidup atau mati, itu melalui sensor crankshaft position sensor. Banyak penyebutannya, ada CMP, ada CKP, ada L5, ada segala macam. Setiap pabrikan itu berbeda. Oke. Yaitu yang pertama adalah crankshaft.
Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua sebagai sensor atau sebagai pemberi pesan itu adalah cylinder recognition sensor. Dalam bahasa mesin 4D56 atau disebut juga sensor knock and ask, sensor crankshaft, sensor apalagi ya, banyak sekali sensor yang penyebutannya hampir sama. Itu menentukan langkah mesinnya. Di langkah mesin di knock and ask itu yang menentukan adalah cylinder recognition sensor atau sensor camshaft ya. Jadi crankshaft itu berbeda dengan camshaft. Kalau crankshaft itu hanya memberitahu ECU bahwa putaran mesin itu berapa, tapi si silindernya ini memberitahu ini sedang langkah apa, seperti itu. Langkah hisap kah, langkah kompresi kah, langkah buang kah, atau langkah apa. Ada 4 langkah: hisap, kompresi, usaha, buang ya. Jadi ini yang tahu nih si silinder rekondisi atau langkah sensor ini. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adalah akselerasi position sensor yang ini. Nah, ini nama lainnya itu ya pedal gas lah. Jadi pedal gas memberikan apa istilahnya pesan beban. Jadi untuk memberikan misalnya digas seberapa, misalnya digas sedikit tambah lagi, atau pada saat beban misalnya kita perlu tenaga yang lebih besar, kan kita nginjak pedal gas lebih dalam. Nah, ini namanya akselerasi position sensor atau disebut pedal gas. Itu mempengaruhi juga pesan. Jadi dia ngasih tahu pedal gas ini kepada eksekutor untuk ngasih bahan bakar itu seberapa banyak itu melalui pedal gas ini atau akselerasi position sensor. Tetap semuanya ECU yang kalkulasi, ECU yang manajemenin, seperti itu. Oke, kita lanjut ke other sensor dan switch. Ini ya sensor pendukung lah, seperti banyak itu yang dukung sensor yang ada di ya, intake bukan di filter udara tutupnya, itu ada sensor mapnya. Itu juga mempengaruhi. Itu nanti aktuatornya juga berbeda, tapi dia memberikan pesan itu, misalnya seberapa udara yang banyak yang masuk, atau seberapa tekanan, baru suhu udara sekitar dan segala macam, nanti dia laporkan ke engine control unit. Jadi ada tiga ini akan berhubungan dengan bahan bakar, sementara ini berhubungan dengan udara ya, udara. Oke. Jadi crankshaft, sensor crankshaft, sensor knock and ask, pedal gas ini nanti memberikan sebuah pesan yang akan disampaikan. Jadi pesan ini disampaikan ke engine control unit. Nah, dari engine control unit akan diolah sedemikian rupa. Jadi setelah mendapatkan inputan atau pesan dari sensor-sensor ini, dia akan kalkulasi dan arahkan untuk si aktuator ini bekerja, seperti itu. Nah, aktuator ini ada beberapa item. Yang pertama itu nanti yang berhubungan dengan fuel ya, sebelah sini itu ada injektor. Nah, injektor ini nanti menentukan quantity itu seberapa banyaknya BBM yang akan disemprotkan ya. Baru timing kapan dia akan disemprotkan, seperti itu. Jadi yang ini itu nanti akan bersangkut paut oleh sensor crankshaft dan sensor knock and ask. Jadi sensor crankshaft itu memberitahu engine control unit injektor itu kapan memberikan bahan bakar, sama seperti ini langkahnya itu kapan akan memberikan. Jadi dua sensor ini itu menentukan timing yang pas injektor untuk memberikan seberapa banyak bahan bakar yang kapan injektor akan memberikan si silinder masing-masing untuk bahan bakarnya. Untuk akselerasi pedal ini itu nanti akan diinikan dulu oleh supply pump ya, supply pump. Jadi aktuatornya adalah supply pump untuk sensor pedal gas itu ke fuel pump ini. Nah, fuel pump ini nanti juga komunikasi juga langsung ke injektor, itu menentukan berapa banyaknya BBM yang akan disuplai oleh supply pump ini, tetap melalui full pressure control, seperti itu.
Nah, untuk yang order sensor ini itu biasanya nanti untuk EGR, air intake control relay, itu yang ada di throttle body atau throttle valve yang ada flap naik turun seperti ini, itu juga akan dipengaruhi oleh sensor-sensor yang all sensor ini. Tetap semuanya ECU juga yang mengatur seperti itu. Oke, jadi lebih ringkasnya seperti ini. Fuel management mesin 4D56 itu tuh untuk bagian tengahnya ini sebagai komandonya. Nah, komando ini harus mempunyai pesan, itu pesan inputan itu dari crankshaft sensor, knock and sensor, pedal gas, dan sensor lain, baru dikalkulasiin atau diolah lah sedemikian rupa oleh ECU. Nanti aktuatornya itu melalui injektor, supply pump, dan bawah ini ada IGR, air intake control relay atau throttle valve segala macam. Jadi aktuator ini berupa injektor, supply pump, IGR, dan segala macam seperti itu. Ini untuk mesin 4D56 ya, Pajero, Strada Triton GLS, All Triton HD dan GLS seperti itu. Oke, sekian dulu. Semoga informasi ini lebih menambah istilahnya gambaran lah. Jadi untuk mesin fuel manajemennya untuk mesin 4D56 itu seperti apa ya, ringkasnya seperti ini. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya ini, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan jika ada yang ingin menambahkan untuk kekurangan dari video ini atau pembahasan kali ini, boleh coret-coret di kolom komentar, dan kalau ada yang bertanya juga boleh coret-coret di kolom komentar. Sebelum akhir kata, jika kalian suka dulu dengan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga untuk membantu channel ini berkembang lebih baik lagi. Dan ini akhir katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Balikpapan, Kota Beriman. Mantap.